Perkenalkan, saya sebagai Ketua, Insinyur Amar Fadil STMT, dan anggota 1, Dr. Insinyur Romainur Ismi MT, IPM, ASEAN Not Eng, dan anggota kedua, Hanyita Khairunisa SST MT. Selamat datang pada presentasi penelitian saya berjudul Pengembangan Metode Ekstraksi Sentrifugal dan Rekayasa Ulang Aspal Reclaim Aspal Pavement dengan penambahan limbah plastik sebagai aspal modifikasi. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai bagian dari program penelitian dosen pemula. Presentasi ini akan menjelaskan latar belakang, metode, hasil penelitian, hingga kesimpulan utama terkait peningkatan performa aspal melalui inovasi teknik ekstraksi dan pemanfaatan limbah plastik. Latar belakang. Indonesia membutuhkan sekitar 1,2 juta ton aspal setiap tahunnya. Kebutuhan ini terus meningkat seiring percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Namun, metode ekstraksi konvensional untuk memisahkan aspal dari RAP masih menghadapi hambatan, seperti efisiensi yang kurang optimal dan potensi degradasi material. Di sisi lain, timbunan limbah plastik seperti LDPE, ADPE, PET, PP, dan PVJ terus meningkat setiap tahunnya. Pemanfaatan plastik sebagai bahan modifikasi menawarkan solusi ganda, meningkatkan performa campuran aspal sekaligus membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Rumusan masalah. Penelitian ini menjawab 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana efektivitas metode ekstraksi sentrifugal dibandingkan metode konvensional dalam memisahkan aspal dari RAP? Kedua, bagaimana pengaruh penambahan limbah plastik terhadap sifat mekanis campuran ACWC, khususnya parameter Marshall? Dan ketiga, berapa kadar plastik optimum yang dapat memberikan performa terbaik serta tetap memenuhi persyaratan teknis Bina Marga 2018? Kebaruan penelitian. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada integrasi metode ekstraksi berbasis sentrifugal yang lebih cepat, lebih bersih, dan menghasilkan kadar aspal yang konsisten. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan berbagai jenis limbah plastik sebagai bahan modifikasi untuk meningkatkan titik lembek, stabilitas, dan kekakuan aspal. Pendekatan ini jarang dilakukan pada penelitian RAP sebelumnya. Seluruh proses pengujian mengikuti standar Bina Marga sehingga hasilnya dapat langsung diterapkan dalam proyek perkerasan jalan. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Perkerasan Jalan Universitas Al-Muslim. Material RAP diambil dari lokasi patching Jalan Nasional Medan Banda Aceh di Biren. Tahap pertama adalah pengumpulan material agregat dan RAP. Tahap kedua adalah ekstraksi sentrifugal menggunakan pertalite sebagai pelarut untuk memisahkan agregat dan aspal secara lebih efisien. Tahap ketiga adalah modifikasi aspal dengan berbagai jenis plastik pada kadar 2, 4, 6, dan 4%. Tahap terakhir adalah pengujian Marshall untuk menilai stabilitas, flow, Marshall quotient, serta parameter volumetrik seperti VIM, VMA, dan VFA. Hasil penelitian. Hasil karakteristik agregat dan aspal. Hasil pengujian agregat menunjukkan bahwa baik agregat kasar maupun halus memenuhi standar yang dipersyaratkan. Agregat halus memiliki daya serap sebesar 1,719% yang dapat mempengaruhi kebutuhan kadar aspal dalam campuran. Pada aspal modifikasi, penambahan plastik meningkatkan titik lembek dengan nilai tertinggi pada PVC 8% yaitu 58 derajat Celcius. Sementara itu, nilai daktilitas terendah juga muncul pada PVC 8% dengan 100 cm, menandakan peningkatan kekakuan. Secara umum, PET dan PVC meningkatkan kekakuan, sedangkan LDPE memberikan sifat paling seimbang. Hasil pengujian ekstraksi. Ekstraksi sentrifugal menghasilkan kadar aspal yang berada dalam rentang optimum 4,5 hingga 6% sesuai Bina Marga. Untuk setiap jenis plastik, rentangnya adalah sebagai berikut. LDPE 4,3 hingga 5,9%, HDPE 4,2 hingga 5,4%, PET 5,0 hingga 5,8%, PP 4,6 hingga 5,8%, dan PVC 4,8 hingga 5,6%. LDPE memberikan homogenitas terbaik, sementara PET dan PVC memberikan nilai yang paling stabil. Hasil Marshall, stabilitas, flow, dan MQ. Penambahan plastik meningkatkan stabilitas campuran secara signifikan. Nilai stabilitas tertinggi dicapai oleh PET 8% sebesar 1.300,09 kg. Nilai flow seluruh variasi tetap berada dalam rentang 2 hingga 4 mm sesuai spesifikasi. Flow terendah muncul pada LDPE 8% dengan 2,37 mm. Marshall quotient meningkat tajam,
terutama pada PP 0% yang mencapai 499,29 kg per milimeter. Hal ini menunjukkan bahwa campuran menjadi lebih kaku dan lebih tahan deformasi. VIMI, VMA, dan VFA. Seluruh parameter volumetrik tetap berada dalam batas spesifikasi Bina Marga 2018. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun campuran dimodifikasi dengan plastik, aspek keseimbangan rongga dan kepadatan tetap terpenuhi. LDPE dan PET memberikan performa paling konsisten pada seluruh parameter volumetrik, menjadikannya kandidat bahan terbaik untuk digunakan dalam modifikasi aspal RAP. Luaran penelitian. Penelitian ini telah menghasilkan beberapa luaran penting, yaitu publikasi artikel ilmiah pada jurnal Sinta 3, sertifikat hak kekayaan intelektual untuk metode ekstraksi sentrifugal, dan penyusunan bahan ajar teknologi perkerasan jalan ramah lingkungan. Luaran ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya menghasilkan temuan teknis, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan dan inovasi teknologi. Roadmap 2026 hingga 2028. Roadmap penelitian dibagi menjadi 3 tahap. Tahun 2026 difokuskan pada pengujian durabilitas dan studi kelayakan teknis. Tahun 2027 diarahkan pada uji skala besar dan evaluasi performa jangka panjang. Sementara pada tahun 2028, penelitian menargetkan implementasi lapangan dengan pemantauan berbasis Internet of Things. Setiap tahap diproyeksikan menghasilkan publikasi terindeks yang lebih tinggi, serta kontribusi nyata dalam industri konstruksi jalan. Kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode ekstraksi sentrifugal sangat efektif untuk memisahkan aspal dari RAP dan menghasilkan kadar yang stabil. Penambahan limbah plastik meningkatkan stabilitas, Marshall quotient, dan kekakuan campuran. Parameter volumetrik tetap memenuhi standar Bina Marga sehingga campuran layak digunakan dalam perkerasan. Secara keseluruhan, PET dan PP memberikan performa paling baik, sementara LDPE menawarkan keseimbangan paling optimal. Pendekatan ini mendukung konsep ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kembali material perkerasan dan limbah plastik. Ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kemendikbudristek Enger atas pendanaan penelitian ini, Fakultas Teknik Universitas Al-Muslim atas fasilitas laboratorium, serta seluruh tim peneliti dan teknisi yang terlibat. Terima kasih juga kepada pihak-pihak lainnya yang telah memberikan bantuan moral maupun teknis sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.